Haleluya. Haleluya. Selamat pagi umat-umat Tuhan. Pagi. Senang kita boleh ketemu lagi beribadah karena kasih anugerah Tuhan yang besar ya. Saudara, umat-umat Tuhan boleh beri senyum terbaik buat kiri kanan kita ya. Bagi yang pakai masker buka sedikit ya. Beri senyuman yang terbaik saudara. Ketika saudara memberi senyuman yang terbaik, berkat itu mengikuti hidup saudara. Amin. Nah itu dia. Berkat sukacita itu mengalir dalam hidup saudara. Amin. Ayo kita mau masuk dalam ibadah yang luar biasa. Saya percaya Tuhan rindu memberkati kita dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Amen. Kalau tidak keberatan saya undang semua bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita. Kita menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat. Dialah layak menerima pujian kita semua. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam, Kudus, Kuduslah, Kudus, Kuduslah. Thank you Lord. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami muliakan. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan pujian ini. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah. Oh, amin. Hanya Engkau yang layak disembah, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah. Yes. Thank you Lord. Amin. Yes. Surga bumi katakan kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, Yesus. Amin. Thank you Lord. Engkau layak kami sembahyang. Engkau layak kami sembahkan. Kudus, kuduslah. Yes, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Yes Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Haleluya. Yes. Surga bumi, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Allah semesta alam. Amin, 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 amin. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, kudus, kuduslah. Terima kasih Tuhan.
kami siap masuk dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir, Engkau menawan roh kami Tuhan. Menawan roh kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami menyenangkan Engkau pada pagi ini Tuhan. Engkau yang kami muliakan. Engkau yang kami tinggikan. Dan kuasa iblis telah dikalahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami masuk ibadah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Kita akan mengingati ayat hafalan kita ya. Thank you Lord. Ayat hafalan kita ya. Pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saudara. 2, 3. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya bagi Yesus saudara. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan kita Yesus. Ayat hafalan kita sepanjang minggu ke depan terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 15 ya. Mazmur 118 ayat 15. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya. Pada hitungan ketiga, 2, 3, Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Sekali lagi saudara ya. 2, 3, Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Wow. Sorak-sorai ada di kemahnya orang benar. Kita semua yang hadir pada pagi ini adalah orang yang benar. Ingin memuji Tuhan, ingin menikmati Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak keberatan saya undang sekali lagi bangkit berdiri saudara ya. Saya senang membuat saudara naik turun supaya jantung saudara sehat saudara. Ketika saudara sehat saya yang jantungan pernah ya. Karena kenapa saya bilang ini? Karena saya pernah diserang serangan jantung. Jadi ketika saya bergerak, jadi sehat ya. Dan saya percaya yang hadir ini lebih sehat. Amin. Karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang layak disembah. Dia yang layak diagungkan. Dia yang layak dimuliakan. Amin. Yesus. Haleluya. Bukti dari segala yang kau lihat.
Nama Yesus mengalami kemenangan. Bersama Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Siap-siap. Haleluya. Bagi dia, dia yang layak terima pujian dari glory sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita semua. Haleluya. Amin, amin. Yes, yes. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Mari sama-sama. Amin, luar biasa dia. Amin, Tuhan Yesus. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, hanya Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus berkuasa berjaya selamanya. hanya Kau Tuhan. Kuasamu dicurahkan. Haleluya. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Silakan duduk umat Tuhan. Sebentar kita akan memberi persembahan. Tapi sebelumnya saya rindu mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ada hadir pada pagi ini ya. Yang baru pertama kali boleh berdiri di tempat ya. Yang baru pertama kali ya. Wow. Oke. Kita akan beri persembahan tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami boleh berada di Ka'bah-Mu memuji-muji, memuliakan Tuhan karena Engkau baik dan amat baik bagi kami. Tiba saatnya Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Baik persembahan, tatangan, bahkan umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Mari Engkau berkati umat-umat-Mu yang memberi. Berkati di dalam nama Yesus dan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami Engkau berkati. Amin. Rumah tangga kami diberkati dan apa yang kami buat Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan ucapan syukur dan kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya Tuhan. Kasih setiamu Nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sangat besar. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi. karena Allah sanggup Amin. untuk menyediakan. Aku diberkati, Berkat aku dilimpahi. dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara, ya, saudara dengar, ya, sebentar dulu ya, saudara dengar, 30 tahun jemaat ini sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Sudah 30 tahun, kalau tidak salah, ya, oh sorry, 36, sorry, Haleluya. 36 tahun ya. Kalau tidak salah buah sulungnya salah satunya Ibu Pera Patianum ya. Jemaat yang mula-mula ada mungkin ada Bapak Pak Siombing, Pak Suwoto dan banyak saudara. Saudara pasti melihat betapa Tuhan menyertai umat Tuhan sepanjang 30 tahun cuy. 30. Itu terjadi karena kita punya hamba Tuhan yang diberkati Tuhan di gereja ini. Amin. Tuhan mengirim hamba-hambanya yang dahsyat cuy. Haleluya. Ya, amin. Amin. Nah kesempatan ini mari umat Tuhan kita memberkati gembala kita. Ya, contohnya gini, gembala diberkati, gembala diberkati. Nah setelah itu mari sama-sama katakan jemaat diberkati. Amin. Kalau setuju berdiri dong ya. Haleluya. Dengan kasih Kristus Ibu Gembala, karena Ibu Gembala ada cucu, ada menantu ya.
Jadi kalau ada yang di atas angkat tangan ya, topang yang ada di atas ada hambanya ya Bapak Gembala. Arahkan tangan saudara ke sana yang di atas. Nah yang di bawah kita arahkan untuk ibu kekasih kita. Amin. Haleluya. Pemusik cukup dengan mata memberkati ini. Kalau tangannya dipakai nggak bunyi saudara ya. Oke. Kita berkati anak gembala juga. Amin. Amin. Gembala diberkati. Yes. Gembala diberkati. Allah sanggup. Amin. Untuk amin. Gembala diberkati. Ya. Ya. Kita dengan iman saudara. Mari sama-sama. Gembala diberkati. Gembala diberkati. Gembala yang di depan. Wakam diberkati juga yang di atas. Anak-anaknya, cucu-cucunya. Untuk gembala diberkati. Gembala diberkati. Amin. Sekarang jemaat Tuhan. Katakan jemaat diberkati. Haleluya. Jemaat diberkati. Haleluya. Jemaat diberkati. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Lebih dahsyat lagi. Jemaat diberkati. Jemaat diberkati. Saudara, kita rindu memberkati kota kita. Palangkaraya diberkati. Palangkaraya diberkati. Palangkaraya diberkati. Engkau memberkati kota kami Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Sekarang kita memberkati Indonesia saudara. Karena 17 Agustus sebentar lagi. Katakan dengan iman. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Yes. Haleluya. Semua untuk kemuliaan-Mu Ayah. Semuanya diberkati. Gembala diberkati. Jemaat diberkati. Palangkaraya diberkati. Kalimantan Tengah diberkati. Indonesia diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Haleluya. Kau berkati persembahan kami ini Tuhan agar berkenan bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Di depan kita ada anggur dan darah Yesus. Darah Yesus dan tubuh Yesus, anggur dan roti. Ini sakral saudara, sakral. Kenapa saya bilang sakral? Ketika kita meminum anggur atau darah Yesus, ketika kita memakan tubuh dan darah Yesus, Tuhan katakan kita mengingati kematian Yesus bagi hidup kita semua. Artinya apa saudara? Dia sudah mati untuk saya, untuk kita semua. Karya salib itu dahsyat saudara.
ketika sudah menerima anggur ini, darah ini, tubuh Yesus, ada perjanjian baru terjadi dalam kehidupan saudara. Dimeteraikan di dalam darah Yesus. Amin. Yes. Bagimu Yesus, membuka hatiku, mengundangmu, semua bangga mati telah tebus dosa kami Tuhan. tebus dosaku, Siapa yang melawan dan darahmu, darahmu thank you Lord. Haleluya, haleluya. Mari Jumat Tuhan, saya undang makin berdiri. Kita nyanyi dari awal lagi saudara. Oraba saudara. Olaba ya rasyid. Berlari ke salib, Sang Raja amin, yang bebaskanku, ku menyembah di kaki-Mu Tuhan, menyembah di kaki-Mu, amin, amin, haleluya. sebab Kau telah mati. Haleluya Tuhan. Agarku Mari sama-sama Engkau datang Tuhan, oh, dan ku datang, dan bernyanyi, dan ku membuka hatiku, dan ku membuka hatiku, mengundangmu, hanya Yesus. Haleluya Tuhan.
Shakarabatakara. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian umat, Engkau yang layak menerima pengakuan. Sebab Engkau mati bagi kami Tuhan, Engkau mati bagi kami. Kami mengalami kemenangan. Shakarabatakara. Darahmu, darahmu, darahmu. Yes. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Ayah. Haleluya. Dan Ku datang. Haleluya. Dan Ku datang. Mari cepat saja katakan. Dan Ku datang. Dan Ku Engkau melihat pengakuan umat-Mu saat ini Tuhan. Kami menyadari hidup kami harus datang kepada Yesus. Apapun alasannya, kami harus datang kepada pribadi yang dasar itu adalah Yesus. Engkau menjadi pusat perhatian kami saat ini. Hanya Yesus yang menjadi pusat perhatian umat-Mu. Ketika kami datang kepadamu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sekuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Jemaat terus katakan. Sekali lagi jemaat. Dan dan darahmu, haleluya, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita akan pujian ini dengan iman. Kami datang, ku datang, Yesus dan ku datang, amin, dan
yang ditinggikan. Urabayara Sitabata. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah memuji-muji, menyembah Engkau Tuhan Raja kami. Engkau yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Pagi hari ini kami umat-umat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti lewat ibadah live streaming Tuhan. Kami bersyukur saatnya Tuhan Engkau akan berbicara, berfirman melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai hamba-Mu, menyertai kami semua. Sehingga firman yang kami dengar ini adalah firman yang memberi kekuatan, yang menegur, yang mengingatkan, yang membangun iman kerohanian kami. Sehingga di tahun penyempurnaan ini kami menjadi jemaat Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sedia untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Daniel Oro, Gembala GPDI Philadelphia Puruk Cahu. Puji Tuhan, mari kita sambut dengan haleluya 3 kali, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Om, disilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu. Teristimewa selamat kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini saya ingin sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Untuk menghormati firman Tuhan, silakan saudara untuk berdiri. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara sambut dengan membaca ayat yang genap. Sekali lagi Lukas 23 ayat 8 sampai yang ke-12. Ayat yang ke-8-nya saya akan bacakan, ayat yang ganjil saudara bacakan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan satu tanda. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Semua berkata amin, silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berikan topik yaitu harapan yang membawa ke dalam penyempurnaan atau perubahan yang membawa kepada penyempurnaan. Jadi sekali lagi, harapan yang membawa ke dalam perubahan untuk menjadi sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat tadi,
maka kita menemukan ada beberapa harapan di situ. Dan kalau kita melihat perikop itu, juga kita akan temukan beberapa harapan. Pertama, harapan Herodes. Kemudian, harapan Pilatus. Berikutnya, harapan para imam dan ahli Taurat. Harapan-harapan ini mereka miliki. Tetapi harapan ini semuanya sekali lagi tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes supaya tercipta persahabatan. Karena pada waktu itu mereka bermusuhan. Jadi mengorbankan Yesus untuk persahabatan. Begitu pula harapan Herodes. Harapan Herodes, dia ingin melihat mujizat. Sekali lagi garis bawahi, dia ingin melihat mujizat Tuhan Yesus karena dia mendengar bahwa Yesus pembuat mujizat. Tetapi setelah Yesus ada di hadapannya, menurut pembacaan kita, Yesus tidak menanggapi dan tidak mau berbuat mujizat di hadapan Herodes. Sehingga harapan Herodes kandas. Berikut harapan dari imam dan ahli Taurat yang menuduh Yesus dan kemudian membebaskan Barabas dan Yesus disalibkan. Itu berhasil. Tetapi hal itu membawa kutuk kepada mereka. Karena mereka sendiri yang meminta darahnya itu ditanggungkan kepada mereka sampai kepada anak cucu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir di sini memiliki harapan yang berbeda-beda. Harapan jemaat Philadelphia supaya menjadi sempurna. Amin. Terus harapan pribadi kalian ini apa saja? Adakah harapan di dalam kehidupanmu? Karena kita tahu apabila seseorang yang tidak memiliki harapan, dia sama dengan yang sudah mati. Orang itu sudah mati. Hanya orang mati yang tidak memiliki harapan. Adakah saudara memiliki harapan? Apakah harapanmu itu seperti harapan Herodes? Atau Pilatus? Atau harapan dari para imam-imam? Dan akhirnya berhasil menyalibkan Yesus Kristus. Kalau gereja ini memiliki harapan untuk masuk di dalam suatu ruang lingkup penyempurnaan, maka harapan kita itu bukan harapan Herodes sekali lagi. Bukan harapan Pilatus. Yang hanya sekedar Yesus jadi jembatan untuk dikorbankan dan kemudian terjadi persahabatan. Memang kita perlu persahabatan, tapi harapan kita bukan seperti itu. Memang kita perlu kesatuan untuk datang kepada penyempurnaan, tapi bukan dengan cara-cara seperti cara Pilatus dan Herodes. Harapan kita, jadi sekali lagi,
harapan kita di sini ada banyak dan berbeda-beda. Terus mungkin saudara bertanya, kalau Pak Daniel harapannya apa? Ya tentunya ada harapan. Harapan yang utama kepada saya, saudara tahu, supaya mata saya ini sembuh secara sempurna. Tahukah saudara, beberapa minggu saya berkhotbah dengan mata tertutup begini. Tidak bisa dibuka. Kalau dibuka harus dibikin begini. Kayak main sama anak-anak cucu kita. Bah gitu. Tertutup, memang tidak bisa dibuka. Itu karena saya menyetir. Memang sudah sakit setengah kepala ini, saya paksakan menyetir. Tahu saudara, di tengah perjalanan saya tidak bisa melanjutkan, saya mampir kepada satu gembala, saya istirahat. Pagi-pagi saya bangun, ini bengkak dan tidak bisa terbuka. Tapi saya berusaha menyetir dari Kandui sampai ke Ampa, ke Pendeta Dolfioro untuk bawa saya ke Palangkaraya. Menyetir 3 jam lagi dengan satu mata. Karena sudah bengkak sambil sakit sekali. Nyot, nyot, nyot gitu. Sampai di sini kita ke dokter mata. Diperiksa oleh dokter ahli mata. Dia katakan mata Bapak tidak bermasalah. Yang bermasalah itu saraf yang ada di dalam. Jadi dia bilang saya tidak bisa menyembuhkan mata Bapak. Karena masalahnya di saraf. Dirujuklah saya ke ahli saraf. Saya dibawa ke Siloam. Yang menanganinya ada ahli bedah saraf. Kebetulan dia anak Tuhan. Adiknya gembala di Jakarta. Dia menangani saya. Setelah itu dia bilang, Pak Pendeta, CT scan dulu. Masuklah saya ke situ. Setelah CT scan, dibuka layar satu persatu. Tahukah saudara, tidak ditemukan saraf itu. Gelap ekor mata itu, yang di belakang mata itu. Dia bilang, Pak, nak kelihatan. Ini gelap, Bapak lihat ini. Pak Pendeta lihat ini. Keluarga juga ada, Ingrid dengan maminya. Dia katakan, kemungkinan ini penumpukan lemak di pembuluh darah. Dan darah tidak mengalir ke mata, dan mata saraf itu mengkerut, terus dia lengket di saraf mata, yang 3 saraf yang dari batang otak mata. Dirujuklah saya ke Ciputra. Di situ saya di NRI. 1 jam 20 menit saya di NRI, artinya di foto tipis-tipis begitu. Siksa rasanya di dalam itu. Siksanya bukan karena saya ini diikat kaki, diikat tangan, dijepit kepala. Siapa yang sudah pernah NRI sini? Dia tahu. Yang siksanya ya itu kalau gatal. Gatal timbul sini. Gatal timbul di sini, gatal timbul di kaki. Dia bilang, Pak, nanti jangan bergerak ya. Kalau bergerak diulangi dari awal. Kayak sudah setengah jam timbul gatal sana sini. Diam saja, diam gitu. Oh Tuhan, kok gatal di sini? Nanti kalau saya mau bergerak itu nanti diulang dari awal. Selama 1 jam 20 menit.
Saya biarkan aja gatal itu. Setelah semua foto-foto itu selesai, saya bawa lagi kembali ke ahli bedah saraf di Siloam. Dia katakan, puji Tuhan Pak Pendeta tidak ada tumor di situ. Kalau ada tumor, saya bisa kerjakan itu. Tetapi saraf ini enggak kelihatan. Gitu. Sekali lagi saraf enggak kelihatan. Prediksinya seperti tadi. Saya dirujuk ke Siloam, Jakarta, pilihannya atau rujukannya atau ke PON, perawatan otak nasional, 2 ini. Terus Ingrid tanya, Dok, seandainya dioperasi otak papi saya ini, bisakah sembuh? Karena dia anak Tuhan, dia terbuka. Dia bilang bisa, ya, bisa tidak. Saya pikir-pikir, kalau ya sembuh. Tapi kalau tidak, bagaimana itu ya? Mungkin jadi bodoh-bodoh begitu. Karena sudah di otak-atik saraf itu. Dan dia bilang, saraf itu harus dipisahkan dengan pembuluh darah. Nah biasanya kalau dipisahkan dia kembali lagi. Jadi harus dihalangi. Diganjal begitu dia bilang. Waduh, diganjal pakai apa ini? Dikasih rujukan ke sana. Oke, saya bilang siap. Terus Ingrid tanya, Dok, ini nanya-nanya aja kalau biayanya. Oh, kalau biaya di sana saya enggak tahu, saya enggak bisa katakan itu. Karena itu mereka yang tentukan. Ya, enggak apa-apa. Kemungkinan kupikir anak-anak ini pasti bantu saya. Dan akhirnya saya ke Purukcau, ke dokter sana. Karena saya ada case, saya dikasih rujukan. Ambil dulu dari puskesmas, baru datang ke sini, baru kami kasih rujukan ke PON. Karena dokter itu yang ada di Siloam ini hanya berikan rujukan 2. Dia bilang kalau saya serujuk ke Surabaya, belum tentu mereka bisa mengerjakan itu. Kalau di Jakarta, PON bisa. Dan juga di rumah sakit mereka di Jakarta. Karena ada seniornya yang sudah berpengalaman sampai ke luar negeri. Dan dia pernah mendampingi pengoperasian di luar negeri. Oke, setelah itu berbicara dengan keluarga. Anak laki-laki saya bilang, terserah papi aja ya. Kalau papi mau, oke, berangkat aja. Anak-anak yang lain juga, ya terserah papi gitu. Akhirnya, ku pikir-pikir. Bicara dengan istri bilang, bagaimana pi? Jadi berangkat, kapan mau turun? Saya bilang begini, saya mengambil keputusan. Saya tidak mau dioperasi. Saya tidak mau otak saya ini dibelah atau kepala saya ini dibelah. Karena dokter bilang bisa iya, bisa tidak. Tetapi dia juga tambahkan menurut ilmu pengetahuan yang dia pelajari bahwa bisa sembuh. Wow, gimana ini ya? Jadi saya menyerahkan hanya berharap kepada Tuhan dan berharap mujizat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau dibelah otak saya ini. Saya tidak mau di otak-atik. Mata masih tertutup, begini. Dan kalau Tuhan kehendaki saya mata tertutup, tidak apa. Saya tetap mau melayani Tuhan. Saya berkhotbah dengan mata satu. Karena ada orang buta juga bisa berkhotbah. Tetapi saran dokter itu, Pak Pendeta mulai sekarang jangan bawa mobil lagi. Kedua, kalau berkhotbah jangan semangat-semangat. Jangan lama-lama. Dia kasih contoh. Banyak pendeta yang jatuh di mimbar karena semangatnya.
kalau semangat seperti pemimpin pujian tadi. Dia bilang jantung itu berdebar kencang. Dan kalau ada penyumbatan sedikit aja di otak itu, Bapak bisa jatuh. Dan kenyataan seperti itu. Ini nasihatnya. Nah, karena dia anak Tuhan, mungkin dia sayang saya, tapi saya bilang bagaimana kalau seperti itu terus. Tapi saya minta mujizat Tuhan. Harapan saya ada kesembuhan yang sempurna. Dan itu nyata. Kira-kira 2 minggu ini, mata saya sudah mulai terbuka. Memang masih kecil, dia terbuka kecil dulu begini. Terus dia naik-naik begini. Tapi waktu dia terbuka, mata satu saya lihat lurus, mata satu saya lihat seperti ini. Jadi kalau saya lihat kalian di sini 2 kali lipat banyaknya. Jalan pun jadi 2. Jadi kalau saya mau menyetir, mau ikut yang mana? Ikut ini atau ikut ini? Mata mana yang menyesatkan? Waduh, saya pikir mata ini. Jadi saya harus tutup begini. Sudah terbuka, saya harus tutup. Supaya satu tujuan aja. Tapi puji Tuhan, beberapa hari ini, seminggu ini saya ngajar di sekolah Alkitab, mulai terjadi perubahan. Saya ngajar murid-murid, saya tekankan tentang kuasa mujizat itu. Saya berikan contoh, ini mata yang kalian lihat waktu yang lalu seperti ini. Tapi sekarang dia sudah terbuka. Dan kalian saya sudah bisa lihat bukan lagi banyak, tetapi satu. Jadi harapan saya itu adalah harapan yang benar di hadapan Tuhan. Karena memohon harapan yaitu supaya terjadi mujizat di mata saya. Dan saya yakin dan percaya juga yang dimana kita di sini yang memiliki harapan. Yang sakit tidak usah khawatir, tidak usah takut. Berharaplah kepada Tuhan, Dia pembuat mujizat. Dia pembuat keajaiban ke dalam hidupmu. Dia yang telah memanggil engkau, Dia yang sudah berjanji akan memeliharakan engkau sampai kesudahan alam. Mujizat pasti terjadi. Pembawa pujian tadi katakan, kita akan melihat mujizat dan mujizat akan terjadi. Dia katakan yang sakit akan disembuhkan. Saya tergetar, saya bilang saya sudah rasakan mujizat kuasa Allah itu. Di mana kalau tiap malam saya bangun, saya pegang tangan saya ini. Mau ke WC saya pegang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dapat melihat, dalam nama Yesus Kristus dapat sembuh. Tiap malam, pagi pun waktu bangun, di dalam nama Yesus bisa melihat. Dengan baik, Tuhan jawab. Karena harapan kita, harapan yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya katakan tadi bahwa harapan kita, atau kita itu harus memiliki harapan. Jangan seperti harapan Herodes. Dia memang ingin bertemu dengan Yesus. Tapi dia hanya ingin melihat mujizat. Dia ingin menyenangkan matanya. Karena dia sudah mendengar bahwa Yesus pembuat mujizat. Dia ingin seperti nonton sesuatu, olahraga atau apa saja yang ingin menyenangkan hatinya. Tetapi harapan Herodes ingin melihat tanda ajaib. Namun tidak diwujudkan oleh Yesus. Ingat itu. Tetapi kalau harapan kita bersandar kepada Tuhan, maka apa yang kita harapkan, entah itu kesembuhan,
entah itu diberkati oleh Tuhan, maka itu akan terwujud. Amin saudara. Jadi harapan yang kita miliki itu baik. Masing-masing kita memiliki harapan. Tetapi kalau harapan itu berkelebihan, maka harapan yang tidak sesuai dengan tujuan kebenaran, maka itu akan tidak terwujud. Seperti saya saksikan tadi, saya hanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan yang terbaik. Namun, saudara perlu ketahui, apabila kita berharap kepada Tuhan, kita harus bersedia mengikuti rencana Tuhan. Kalau harapan kita dan kita tidak bersedia mengikuti harapan dari Tuhan, maka harapan kita, saya istilahkan, harapan kalian itu adalah harapan Herodes yang tidak mendapatkan jawaban. Kita lihat harapan Daud. Kita harus ambil contoh harapan Daud ini. Apa harapan Daud itu? Mazmur 62 ayat 2. Hanya kepada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya kepada Allah saja aku tenang. Karena Daud bilang, daripadanya lah harapanku. Jadi harapan kita itu bukan sekedar kemauan kita. Harapan kita seperti harapan Daud. Sebab hanya padanya lah harapanku. Harapan kita dilandaskan kepada landasan kebenaran. Landasan yaitu landasan yang benar. Yaitu landaskan ketuhanan yang benar. Bukan landasan hanya ingin melihat dan melihat mujizat. Landasan kita yaitu apabila kita dalam keadaan memerlukan pertolongan Tuhan, kemudian ada harapan di situ, maka harapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan harapan yang tertuju kepada Tuhan, itulah harapan benar yang ingin memberikan satu jawaban dalam kehidupan kita. Dan benar, mujizat terjadi dan Tuhan menjawab itu. Jadi yang sakit-sakit di sini tidak usah perlu takut. Berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita lihat juga harapan dari Paulus. Apa sih harapan Paulus? Dia katakan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesakan dan bertekunlah di dalam doa. Jadi bersukacitalah di dalam harapan. Kalau kita bersukacita dalam pengharapan, kita memuji Tuhan, kita akan bersukacita bersorak-sorai. Dan sukacita ini akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Mengapa pengharapan kita ini ada sukacita? Ada mujizat di situ. Ada pembaharuan hidup, ada kesempurnaan di situ. Mengapa? Tahukah saudara bahwa harapan itu diapit oleh dua hal? Diapit oleh apa? Harapan pertama diapit oleh iman. Jadi ada harapan tanpa iman itu akan gagal. Kayak harapan Herodes. Dia tanpa iman. Jadi
Harapan yang kita harus miliki itu adalah harapan yang diapit oleh iman. Dan apabila ada iman, di situ pasti ada sukacita. Kemudian harapan itu diapit oleh apa lagi? Iman, pengharapan, dan kasih. Pasti ada sukacita kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau cuma harapan ingin jadi sempurna, tetapi kehilangan kasih kepada Tuhan. Oh, saya hanya mau kasih kepada Tuhan. Terus kasih kepada sesama, ada enggak? Wujud kasih kepada sesama, ya ialah apa? Tentunya jemaat di sini sudah tahu. Ada iman, ada kasih. Harapan yang diapit oleh dua hal ini menjadi harapan yang tangguh. Harapan yang tidak bergeming. Harapan yang tidak tergoyahkan. Karena dia diapit oleh iman. Dan iman ini akan membawa mujizat. Iman ini akan membawa perubahan. Iman ini akan membawa kesempurnaan. Terlebih ditambah dengan kasih. Kalau tidak ada ini, maka tidak ada penyempurnaan. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, harapan Paulus tadi, bersukacita di dalam pengharapan. Terus apa pengharapan dari Rasul Petrus? Coba saudara buka 1 Petrus 1 ayat 3. Dia katakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi melahirkan kembali adalah satu perubahan yang menuju kepada kesempurnaan. Dan ini yang disebut satu hidup yang penuh harapan. Kalau kita ingin berubah, harapan itu didampingi oleh iman dan kasih. Melalui kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Disitulah kita memiliki harapan atau yang penuh harapan atau pengharapan. Dapatkah ini kita alami dalam kehidupan kita? Adakah kita di sekarang ini sudah dilahirkan kembali dari kehidupan yang lama yang kita miliki, yang menguasai kehidupan kita? Tetapi setelah kita dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, di situ kita akan memiliki satu kehidupan yang penuh harapan. Yang tentunya harapan kita itu adalah harapan yang berlandaskan kebenaran. Seperti saya sebutkan tadi, yaitu harapan yang kita miliki, yaitu yang diapit oleh kedua hal, iman dan kasih. Kalau kita dilahirkan kembali, 1 Yohanes 1 ayat 13, orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Jadi kelahiran kembali, pembaharuan hidup kita, kesempurnaan yang kita miliki itu, yang kita harapkan itu, yaitu kelahiran kembali yang dilakukan oleh Allah Bapa di surga dalam kehidupan kita. Bukan secara jasmani oleh
seorang laki-laki atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dibaharui oleh Tuhan. Karena keselamatan telah mengubah kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 atau Paulus menulis kepada jemaat Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ini penyempurnaan yang sejati. Harapan kita supaya kita ada di dalam Yesus Kristus. Tidak keluar dari pagar kebenaran Yesus Kristus. Karena ia adalah ciptaan yang baru. Dan dia katakan yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Perubahan. Amin. Perubahan yang sempurna. Yang diawali oleh pengharapan yang kokoh, yang tidak bergeming dalam kehidupan kita. Karena surat Paulus kepada jemaat Efesus juga dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karunia kamu diselamatkan. Jadi karunia Yesus kita diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ya tentunya orang yang sudah mengalami perubahan. Paulus juga jelaskan di Efesus 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi waktu itu katanya, waktu yang lampau kita tanpa Kristus. Kita tidak termasuk dalam kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kalau kita tidak memiliki harapan atau tanpa harapan dan tanpa Allah di dalam dunia, maka semua yang kita miliki, harapan yang kita miliki itu harapan yang semu, harapan yang tidak memiliki arti. Harapan yang tidak memiliki warna ilahi. Dan sekali lagi harapan ini bagaikan harapan Herodes. Yang dimana Tuhan tidak mau menunjukkan mujizat. Apapun posisi kita, apapun kedudukan kita. Kita mau sama seperti Herodes yang berkuasa. Yesus tidak akan memberikan jawaban. Kalau hanya untuk kesenangan mata, kesenangan duniawi di dalam mengiringi Tuhan. Pujian kita, kesenangan yang memiliki harapan. Dan harapan yang kita miliki itu harapan yang sebenarnya. Ada iman di situ, ada kasih. Dahsyat harapan kita untuk memiliki kesempurnaan. Milikilah harapan yang tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Amin. Kami kembalikan kepada Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita belajar untuk memiliki harapan yang diapit oleh iman yang teguh, yang penuh dengan kasih, sehingga harapan kita menuju pada kesempurnaan.
Tuhan memberkati kiranya kita semua dengan firman Tuhan ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus berharap. Bahkan di saat semua kelihatannya mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kami mendengar pada pagi hari ini firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih untuk pembelaan-Mu bagi kami. Engkau yang sudah hadir ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Engkau menjadikan kami baru, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saat ini kami mau menjadi jemaat Tuhan yang semakin disempurnakan setiap hari, setiap saat. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari pelayan perjamuan kudus. Dan ke depan. Naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bapa, kami bersyukur untuk penebusan-Mu di kayu salib, untuk darah yang tercurah, untuk tubuh yang terpecah bagi kami. Engkau yang membuka harapan bagi kami. Segala sesuatu yang mustahil Engkau jadikan mungkin di dalam Tuhan. Kami menikmati perjamuan yang kudus ini. Dengan ucapan syukur, layakkan kami semua pelayan-Mu, layakkan kami semua jemaat Tuhan untuk menikmati perjamuan yang kudus ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Adakah di antara saudara yang belum terlayani, saudara bisa angkat tangan? Yang belum terlayani, saudara bisa angkat tangan. Ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Saudara yang belum terlayani, saudara bisa angkat tangan. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur. Angkat tangan saudara. Itu tubuh dan darah Tuhan yang terpecah bagimu. Engkau manusia yang tanpa harapan jika Yesus tidak disalibkan bagimu. Pandang salib itu. Ketika dia dipancangkan di kayu salib, harapan terbuka bagi kita. Tanpa Yesus tidak ada harapan. Hanya di dalam Yesus ada harapan bagi kita. Naikkan ucapan syukurmu dengan sungguh-sungguh. Engkau yang hari-hari ini membutuhkan mujizat. Engkau yang hari-hari ini membutuhkan pintu yang terbuka. Engkau yang hari ini ada di dalam pergumulan yang berat. Satu-satunya harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Hormati, hormati darah yang tercurah bagimu. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Pandang pada Yesus. Pandang pada Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Angkat roti, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang sedang susah diberikan kemenangan. Amin. Yang tertutup yang keluar, hari ini pintu dibukakan bagimu. Ada kemenangan bagimu. Kuatkan imanmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk persekutuan yang indah di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini masih ada waktu sedikit untuk saya menyampaikan bahwa ada beberapa saudara kita yang perlu didoakan karena sakit. Terutama juga ada Ibu Lili yang terbaring di rumah sakit karena kecelakaan, 2 tangannya patah. Dan ini agak saya sangat prihatin. Mereka berdua, Pak Juan dan Ibu Lili, ada di dalam satu kamar karena Pak Juan juga dijadwalkan harus dioperasi besok. Jadi karena kecelakaan, Ibu Lili bukannya bisa menjaga, tapi malah saling menjaga akhirnya mereka di rumah sakit. Pak Juan mungkin bisa berbagi barang berapa menit Pak Juan untuk menjelaskan mungkin bersaksi pertolongan Tuhan bagi Bu Lili dan Pak Juan. Silakan Pak Juan, kita dengar sedikit dari Pak Juan supaya jemaat Tuhan juga bisa jelas mengetahui kondisi Bu Lili dan Pak Juan. Haleluya. Selamat siang saudaraku semua. Saya bersyukur pada pagi hari ini masih bisa ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Tadi sudah diinformasikan oleh Pak Pendeta Tony bahwa keadaan kami saat ini kalau menurut pribadi saya sedang diuji, ya. Dimana beberapa waktu lalu, yaitu bulan April tanggal 27 saya sudah mengalami operasi karena ada satu penyakit dan sudah pernah kusaksikan di Kompria. Nah setelah itu ada keluhan-keluhan, diperiksa kembali, rupanya masih ada batu, ditemukan batu sebesar 2 cm, panjang 2 cm, lebarnya 1,1 cm, tebalnya 0,8. Ya kalau nggak salah seperti itu. Dan saya sudah konsultasi sama dokter, nggak bisa ke cara lain tanpa operasi. Ternyata itulah yang bisa dilakukan supaya cepat. Karena ginjal saya itu kemungkinan terendam air kalau bertahan terlalu lama. Karena kalau saya katakan ini ginjal, ini ada saluran untuk pembuangan ke kandung kemih, batu nyangkutnya di sini. Jadi air tidak bisa ngalir ke bawah. Ini membesar, ginjalnya pun ada pembengkakan sedikit.
Dan dijadwalkan tanggal 8 besok saya harus menjalani operasi. Dalam masa persiapan ternyata ada kejadian lagi. Hari Kamis yang lalu tanggal 4 istri saya pulang kerja, di perjalanan kecelakaan. Di sebelah kanan di bagian siku di sini ada patah, sebelah kiri bagian sini ada patah. Dan pada saat itu dibawa ke Betang, Pembelum, dirawat di sana 1 malam 2 hari. Akhirnya atas pertimbangan saya kurang paham, tapi itu suatu hal yang luar biasa bagi Tuhan. Istri saya dikirim ke Doris dan tepatnya berada di anggrek kamar 2. Dan posisinya bagus, dekat dengan tempat parkir. Wah, ini lebih bagus daripada waktu di Betang saya harus berjalan jauh mendatangi istri saya, dan di situ dekat ya. Dan rencana untuk istri saya belum tahu. Karena selama di sini hanya dipantau kesehatannya, dokter belum ada datang. Ya, yang pasti saya besok dan jam 12 ini harus sudah berada di rumah sakit. Kemarin tawar-menawar saya harus kemarin berada di rumah sakit karena banyak yang harus dipersiapkan untuk acara besok. Tetapi saya minta sama perawat di sana izin nggak usah dipasangnya apa-apa dulu. Biarlah nanti hari Minggu saya mau ibadah dulu, ya. Ya. Jadi saya putuskan walaupun keadaannya memang saya agak lemas, agak sakit tadi, makanya sering cepat berduduk karena pinggang ini terasa ngilu dan kaki saya terasa ngilu. Dan barangkali itu informasi, kami satu kamar berdua di sana. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Pendeta, selama saya belum dioperasi saya nolong istri saya karena dia 100% butuh bantuan orang lain. Dia hanya baring begini, mau duduk didudukan, mau makan disuapi, mau minum dikasih minum, kalau ada yang gatal dibantu digaruk. Jadi 100% dia tergantung kepada orang lain. Dan ya puji Tuhan, saudara kami dari Banjarmasin, dari kampung, anak saya dari Ampah udah datang, tapi terbatas waktunya. Yang di Ampah dia hanya izin 1 minggu, ya yang lain-lain hari ini ada yang udah balik ke Banjarmasin, dan ada yang masih bisa bertahan. Ya, dan untuk ini kami mohon doa ya buat kami sekeluarga supaya diberi kekuatan dan dilancarkan semuanya. Tapi ada satu lagi, ini yang baru terjadi pagi tadi. Karena pikiran saya ini yang masih enggak konsentrasi, saya berangkat dari rumah sakit, sampai di Jalan Patahu, ada kendaraan nyerempet mobil, jatuh, mobil saya rusak sebelah kanan, dan masih berdamai, nanti akan ketemu siang ini dengan mereka. Tolong doakan juga, ya mobilnya rusak sedikit. Ya puji Tuhan orang yang itu tidak ada yang parah, cuma sakit-sakit sedikit sudah damai. Cuma motor yang membawa itu rusak. Saya bilang ini tenang aja, nanti kita ketemu, saya mau ibadah dulu ya Pak. Dan puji Tuhan semua mulus, dia enggak marah-marah. Ya saya pikir tadi wah marah-marah, tapi enggak. Ya ini aja murah aja nih Pak, cuma sedikit, kalau bisa nanti tolong diganti. Tenang aja, saya mau ibadah dulu ya, nanti ketemu. Saya ada di rumah sakit, alamat saya sementara di rumah sakit, saya bilang. Tapi puji Tuhan mereka ikhlas ya melepas saya, dan siang ini saya mau balik menemui dia. Walaupun kondisi saya masih agak kurang fit, tapi Tuhan luar biasa kuat akan mendampingi saya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Tidak kebetulan pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk menguatkan kita semua. Dalam kondisi apapun, ada harapan bagi anak-anak Tuhan. Ya, mari kita akan bangkit berdiri untuk kita berdoa bagi saudara-saudara kita, khususnya bagi Bu Lili, bagi Bapak Juan, dan juga tentu bagi hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk melayani kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Daniel Oroh. Tuhan sempurnakan pemulihan mata beliau, dan begitu juga tetap kita doakan Bapak Wakijan, Bapak Septian juga baru dioperasi usus buntu. Bapak Wakijan karena usia yang sudah lanjut sempat jatuh di kamar mandi saya dengar, dan masih
ya dalam proses pemulihan. Kemudian juga Bapak Septa, kita percaya mujizat Tuhan terus dinyatakan. Dan jika ada di antara saudara-saudara yang lain, baik yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah yang belum sempat kami catat, selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kuatkan iman saudara, kuatkan iman saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Lili yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan yang berkuasa untuk menjamah hamba-Mu ini. Kau yang memulihkan. Engkau juga yang akan menyempurnakan kesembuhannya. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur mengalir bagi Ibu Lili. Berikan damai sejahtera dan sukacita. Proses pengobatan yang akan dijalaninya Tuhan berikan yang terbaik bagi dia. Tenaga-tenaga medis yang merawat juga Tuhan jauhkan dari kesalahan. Semua berlangsung lancar dan baik. Berkati juga Bapak Juan yang akan dijadwalkan untuk menjalani operasi besok. Apa yang terjadi bagi keluarga Bapak Juan dan Ibu Lili, kami percaya ada berkat besar bagi keluarga ini. Ada harapan yang Tuhan terus berikan bagi kami anak-anak Tuhan. Berkati Bapak Juan dengan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Kami percaya ada mujizat yang terjadi di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan pemulihan bagi Bapak Juan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Oroh. Jika kami sudah mendengar kesaksian hamba-Mu ini, kami percaya matanya Tuhan terus pulihkan di dalam nama Yesus seperti sedia kala. Dengan kekuatan dan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Septian, Bapak Wakijan, dan Bapak Septa. Tuhan terus berikan pemulihan, kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga di waktu berikutnya kami bisa beribadah bersama-sama kembali di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat semua saudara-saudara kami juga. Jika ada yang terganggu kesehatannya dalam nama Yesus. Dan memberikan kekuatan yang sempurna, pemulihan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga mengumumkan, puji Tuhan ada komsel yang baru yang terbentuk pada periode ini, yaitu menemani komsel-komsel yang sudah ada, komsel anggur, komsel zaitun, komsel kurma. Ini adalah komsel yang baru namanya komsel D5 atau D5 ya, D5. Nah, yang akan dipimpin oleh Saudari Otis. Saudari Otis apakah ada? Enggak ada. Oke, kita berdoa supaya komsel ini juga bisa berjalan dengan baik dan nanti kita akan berkenalan bersama-sama. Saya berharap jika bisa kita hari Rabu ini komsel gabungan. Jika Pak Darius mengizinkan, oke, itu harinya Pak Darius ya. Kalau boleh komsel Pak Darius diundur juga enggak apa-apa. Ya, kalaupun ada komsel gabungan, saudara mau tetap komsel, enggak apa-apa. Supaya kita saling berkenalan dengan komsel yang baru ini. Dan puji Tuhan ada yang haleluya karena ada komsel yang baru. Ya. Baik, kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Jadi saya serahkan pelayanan ini kepada Ibu Gembala untuk sekaligus menutup dengan doa berkat. Baik, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Haleluya. Sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami
mengundang Ibu Vina Wijaya untuk bisa tampil ke depan. Kita akan berdoa untuk Ibu Vina yang berulang tahun pada minggu ini. Dan juga jika ada Bapak Septian, kita berdoa terus. Dia juga berulang tahun pernikahan dengan Ibu Yana Tangkawata. Bapak Kardinal Awad Jelani dan Ibu Elizabeth Ikat. Jika hadir, bisa juga tampil ke depan. Kita akan berdoa untuk ulang tahun pernikahan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati Ibu Vina Wijaya, berkati dengan kekuatan dan kesehatan dalam usia yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Berkat Tuhan atas kehidupannya, berkati dia sebagai seorang ibu, berkati dia dalam usaha pekerjaannya, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengikuti setiap langkah hidupnya. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Septian Tangkawata dan Ibu Yana Teweng. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan kesehatan dalam ulang tahun pernikahan mereka. Berkati juga Bapak Kardinal Jelani dan Ibu Elizabeth Ikat. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi pasangan suami istri ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Berkati anak-anak mereka. Berkati cucu, berkati menantu, berkati keluarga besar Bapak Septian dan Bapak Kardinal. Tuhan tolong supaya melalui hari ulang tahun pernikahan ini mereka mengingat kasih Tuhan dalam pernikahan mereka. Semakin indah mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan sebagai keluarga. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur juga jika pada hari ini kami akan membentuk komsel yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan pakai komsel di GPD Philadelphia ini. Tuhan berkati untuk semakin mengeratkan kami dalam persekutuan. Untuk membentuk kami menjadi jemaat Tuhan yang semakin sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pakai kami terus untuk semakin heran melayani Tuhan. Berkati Saudari Otis dan akan melayani di Komsel 5. Berkati semua anggota-anggota dalam Komsel 5 nanti. Terima kasih ya Bapak. Kami semua yang melayani Tuhan pada hari ini mengembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu buat ibadah yang diberkati pada hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Berkati kami dalam perjalanan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Juan khususnya, jika harus berurusan kembali dalam kecelakaan tadi. Tuhan yang memperlancar semuanya. Karena Bapak Juan harus menjalani pengobatan nanti jam 12, dia harus sudah ada di rumah sakit. Tuhan lancarkan semua perjalanan ini dan Tuhan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus, pulang menyertai kita mulai dari hari ini, sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan kekal, sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berseru haleluya, 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 amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Silakan duduk, nanti Asyar akan mengarahkan saudara untuk meninggalkan gedung gereja ini. Tuhan memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebaikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Hidup